Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat bagi kita semua. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan di dalam meningkatkan iman dan takwa, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan di dalam meningkatkan rezeki yang halal, berkah dan barokah, dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan kelak kita dikumpulkan di surganya Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga umat yang mengikuti beliau hatta yaumul qiyamah. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita untuk bisa bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Tapi para jamaah Masjid Panut yang dirahmati Allah, kaifa halukum jami'an? Gimana kabarnya semua? Kaifa halukum jami'an? Gimana kabarnya semua? Aywa, masya Allah ya. Kok lemas semua ini, Pak? Ya. Puasa ya, kan sudah buka ya. Sudah buka ya. Ada nasihat ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, hai Ali, jika Allah sudah murka kepada seseorang, maka Allah akan memberikan rezeki yang haram. Dan jika kemurkaan Allah kian bertambah, maka Allah akan mempersilahkan syaitan untuk membantu mengurusi kekayaannya, membantu memperoleh hartanya, dan menyibukkannya pada urusan dunia dan jauh daripada agama. Sekaligus syaitan menjadikannya untuk menyepelekan masalah agama, hingga ia berkata, "Ya Allah, itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang." Maksud dari nasihat Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib, banyak kita menemui orang-orang yang ketika diajak untuk beribadah kepada Allah, diajak untuk beriman kepada Allah, diajak untuk berbuat kebaikan, tapi dia lebih memilih kesibukannya, lebih memilih pekerjaannya, lebih memilih mengurusi hartanya, lebih memilih mengurusi hal-hal yang sifatnya dunia. Dan dia berkata, Allah Maha Pengasih dan lagi Maha Pengampun. La haula wala quwata illa billah. Padahal orang-orang yang demikian itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab oleh Allah karena dia tidak didekatkan kepada hal-hal yang menuntun dirinya menuju jalan ihdinas siratal mustaqim. Disinilah fungsi bagi sahabat-sahabat sekalian yang bisa hadir di majelis ilmu dan selalu istiqomah dan selalu menanti-nantikan untuk menuntut ilmu, maka itu bagian dari keberkahan hidup, bagian dari nikmatullah. Allah memberikan nikmat tersebut kepada orang yang dipilih, tidak random, tidak ngacak dan tidak ngawur. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih kita yang hadir di sini itu menginginkan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, jangan berkecil hati dan jangan bersedih hati ketika kita datang tujuan niat untuk menuntut ilmu. Walaupun ilmu itu terasa sulit, terasa lambat kita untuk memahaminya, tapi di sisi lain Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan hidup bagi kita. Dibandingkan orang-orang yang cerdas tapi diberikan kecerdasan oleh Allah, tidak digunakan untuk beribadah. Diberikan kekayaan tapi tidak digunakan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan anak yang cerdas, anak yang pintar,
tapi tidak untuk menjadikan anak-anak yang soleh. Lalu untuk apa? Maka kita bandingkan dengan kehidupan kita. Dan kita tidak perlu membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan mereka yang glamor, dengan kehidupan mereka yang serba ada, dengan kehidupan mereka yang serba mewah. Maka itu bukan bandingan, karena itu sifatnya di dunia dan bukan ila abadan, dan bukan untuk selamanya. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah, kita akan membahas hal yang paling mendasar di dalam konsep fikih kontemporer atau fikih nawazil yang sering ditanyakan dan sering dijadikan meme. Meme tahu ya? Meme itu kejahilan orang-orang yang jahil. Yaitu bagaimana menggunakan hukum ya, atau menghukumi menggunakan mikrofon dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan sejarah, niscaya kita akan menemukan beberapa pendapat tentang masalah kontemporer yang hilang di telan bumi sebelum adanya mikrofon. Ya, yang pertama adalah tentang al-hukmi al-qahwah, yaitu tentang hukumnya kopi atau meminum kopi. Di dalam kitabnya Umdah As-Safa fi Hilli Qahwah, itu yang mengarangnya adalah Syekh Abdul Qadir Ibnu Muhammad Al-Jazuri. Beliau menulis khusus ya, judulnya Umdah As-Safa fi Hilli Qahwah. Di dalam kitab tersebut beliau menjelaskan secara detail tentang halalnya kopi. Jadi ketika kopi dahulu itu awal-awal muncul ditemukan, kopi itu dari mana para jemaah? Dari mana? Apakah biji kopi ataupun tanaman kopi? Dari mana? Kopi dari mana? Dari biji kopi. Berarti konsepnya bukan tanaman itu tumbuh lalu tanaman itu dipetik. Ada proses untuk menuju sampai biji kopi. Sampai ada biji kopi yang enak itu, biji kopi yang paling enak apa? Biji kopinya luwak. Ini ditemukannya luar biasa lagi. Setelah para musangnya atau para luwak ya, para luwak itu ya, makan buah kopi, lalu bijinya bisa dimakan tidak? Tidak bisa dimakan. Dan bijinya keluar dari tubuhnya. Intinya apa? Ampas ataupun sisa. Nah, biji tersebut ditemukan lalu diolah oleh manusia menjadi sebuah minuman dan rasanya enak. Maka ini menjadi pertanyaan besar di dalam sejarah Islam ketika dahulu. Awal-awal minuman kopi itu ditemukan. Banyak para ulama itu memiliki khilafiyah. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Nah, salah satunya adalah Syekh Abdul Qadir Ibnu Muhammad Al-Jazuri ini. Beliau sampai menulis kitab khusus yang berjudul Umdah Safa fi Hilli Qahwah, khusus untuk membicara tentang hukum meminum kopi atau mengkonsumsi kopi. Subhanallah. Begitu juga yang akan kita bahas, yaitu hukumnya apa? Hukumnya mikrofon dalam ibadah. Lalu yang berikutnya apa lagi? Radio ya. Awal munculnya radio juga ada sebagian orang yang mengharamkannya. Sebagaimana Khiyar Ibnu Muhammad Fadil dalam kitabnya Ar-Raddu 'ala man yaqumu bir-radio fil masail. Jadi ada permasalahan tentang radio yang beliau haramkan. Namun pendapat beliau hilang di telan sejarah. Ya. Kalau kita bisa lihat itu di kitabnya Ad-Durar Saniyah. Jadi radio itu juga diperdebatkan dahulu itu. Ini boleh nggak kita mendengarkan radio ya? Ketika ditemukannya radio siapa yang membuat? Orang Muslim apa orang kafir? Orang kafir. Ya. Terus yang berikutnya lagi telepon. Awal munculnya telepon ada sebagian yang mengharamkan. Siapa dia? Muhammad Ibrahim Ibnu Musa dalam kitabnya Adalil Al-Wadi fi Radi Alaman Azza wa Amal Bitilfuni. Sampai nama kitabnya dikasih nama Tilfuni fi Saum wal Iftar. Namun pendapat tersebut juga hilang. Ya, di dalam kalau kita ingin mendapatkan penjelasannya ada di kitab Asyaul Hamid fil Mashru'iyatil Masail Jadid.
Ya, ini dikarang oleh Syekhuna Masyhur Ibnu Hasan Al-Salman. Jadi banyak, sebelum kita membahas mikrofon ini banyak. Ada tadi kopi. Di zaman Rasul ada kopi enggak? Belum ada. Di zaman Rasul ada radio tidak? Sahabat ada radio tidak? Imam mazhab ada radio tidak? Di zaman Rasul ada telepon tidak? Nggak ada. Tapi di zaman kita ada, dan sekarang sudah kita gunakan sehari-hari. Bahkan telepon itu kan alat komunikasi. Sudah berkembang menjadi chatting, menjadi alat untuk jual beli, menjadi alat untuk sewa menyewa, menjadi alat untuk hibah, menjadi alat untuk menikah. Ngene apa mboten? Menjadi alat untuk iklan dan sebagainya. Hanya dari satu masalah atau masail yang disebut dengan tilfuni. Awalnya adalah telepon, yaitu komunikasi suara. Tapi suara itu berkembang menjadi gambar, menjadi teks, menjadi lain-lainnya. Ya. Lalu bagaimana dengan mikrofon? Mikrofon ini termasuk anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ditemukan sekitar tahun 1876 Masehi. Ya. Di dalam kitabnya Al-Mawsu' Al-Arabiyyah Al-Alamiyah, di dalam majalah Al-Faisal, ya, ini dia disebutkan, ya, bahwasannya kitab itu ditemukan 1876 Masehi. Dan sesungguhnya ini adalah, beliau mengatakan di kitabnya atau di satu berita di majalah tersebut, ya, karena konsepnya itu majalah, ya, mikrofon itu termasuk anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang nikmat luar biasa kepada umat muslim. Karena itu bisa mentransfer suara itu menjadi lebih besar. Orang kalau berdakwah, orang kalau misalkan Jumatan, itu kan harus suaranya lantang, tegas. Itu tidak perlu teriak-teriak. Lalu tidak perlu juga ada naib khatib, wakilnya khatib di tengah-tengah para jamaah. Kalau dahulu itu ada naibnya khatib. Orang Jumatan, khatibnya itu memiliki naib, memiliki wakil. Di tengah situ ada wakilnya. Nanti di belakang ada wakilnya. Untuk mentransfer suara yang di depan ke tengah, ke belakang. Begitu rumitnya zaman dahulu, sebelum adanya mikrofon. Karena suaranya tidak terdengar. Bayangkan ada 100 soft ke belakang. Soft yang nomor 100 dengar enggak kalau saya ngomong? Halo, tes 1 2 3. Dengar tidak? Dengar tidak barusan saya ngomong? Ini enggak ada 100 softnya. Saya ngomong aja enggak dengar. Apalagi ditambah dengan berisiknya kendaraan, lalu orang sholawatan, atau ada yang ngobrol, ada yang menangis, ada yang makan. Akhirnya apa? Akhirnya ibadah itu tidak masuk esensinya. Maka dikatakan kitab ini, ya, Al-Mawsu' Al-Arabiyyah Al-Alamiyah, itu sungguh nikmat yang besar. Ya. Ada kisah juga, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menceritakan bahwa awal muasal ketika mikrofon itu dipasang di Masjid Jami Al-Kabir Unaizah yang berada di Arab Saudi. Maka Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah taala berkhutbah tentang mikrofon, memuji orang yang memberinya untuk masjid, seraya mengatakan mikrofon termasuk nikmat yang besar untuk umat muslim. Dan Syekh Ibnu Utsaimin berkomentar, benar apa yang beliau sampaikan. Siapa yang menyampaikan? Asyadi Abdurrahman Ibnu Nasir Sa'adi. Ya, benar. Syekh Utsaimin mengomentari, benar sekali. Mikrofon adalah termasuk nikmat, karena mikrofon merupakan sarana sangat kebaikan. Sangat-sangat kebaikan untuk kemaslahatan umat, terutama untuk mensiarkan agama ini. Dan kalau di zaman sekarang kita hidup pada era globalisasi,
yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, itu berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala, salah satunya mikrofon. Salah satunya apa tadi? Mikrofon. Semua kampus sekarang ataupun masjid-masjid yang memberdayakan pendidikan itu semua menggunakan mikrofon. Semua kajian-kajian Islam sekarang menggunakan mikrofon. Sampai sholat Jumat, sholat Idul Adha, Idul Fitri, ya, dan kegiatan-kegiatan Islami lainnya, itu semua menggunakan mikrofon. Maka itu salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan salah, apakah ketika muncul langsung diterima? Tidak. Awal muasal munculnya pengeras suara mikrofon banyak pro dan kontra tentang hukumnya, sebagaimana lazimnya sikap ulama. Ya, ulama yang mengharamkan juga ada. Ya. Ketika menggunakan untuk khutbah, ya, untuk lain-lainnya, ya, untuk adzan dan sebagainya, ada yang melarangnya ulama-ulama ketika itu. Tapi setelah berjalannya di zaman dahulu para ulama, ya, lalu membuat ijma', lalu mereka bermusyawarah, akhirnya ada salah satu fatwa yang di dalamnya banyak para ulama. Pada bulan Rabiul Akhir 1402 Hijriah, mereka menegaskan sesungguhnya penggunaan mikrofon untuk khutbah Jumat dan hari raya ataupun bacaan sholat tidaklah dilarang di dalam syariat Islam. Setelah fatwa ini terbentuk, maka begitu gembiranya kaum muslimin di seluruh dunia. Begitu sukacita ketika fatwa ini diluncurkan. Bagaimana yang tadinya bersusah payah orang untuk adzan harus naik menara, orang adzan itu harus naik menara. Sekarang nggak perlu. Yang naik menara itu toanya saja. Orang masih bisa di dalam masjid. Bayangkan para jamaah yang dirahmati Allah, belum ada mikrofon, hujan deras, waktunya sholat maghrib. Sulit tidak dalam menyampaikan atau mensiarkan adzan kepada umat muslim? Sulit sekali. Orang hujan-hujanan, Pak. Bahkan ada orang yang khusus, ya, diperintahkan untuk mengetuk-ngetuk rumahnya para jamaah sekitar. Assalamualaikum, sudah waktunya sholat maghrib. Assalamualaikum, sudah waktunya sholat maghrib. Ada yang adzan, ada yang mengetuk pintu. Coba, begitu sulitnya memakmurkan masjid di zaman dahulu belum ditemukannya mikrofon. Karena berbahagialah, bersukacitalah, bersyukurlah, salah satu alat yang memakmurkan masjid adalah mikrofon. Nggih napa mboten? Iya. Maka mikrofon ketika itu menjadi hukumnya mubah. Menjadi hukumnya apa? Mubah. Sebagaimana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, idza kana syai'un min amri dunyakum fasanukum wa idza kana syai'un min amri dinikum fa ilayya. Apabila itu urusan dunia kalian, maka itu terserah kalian, kata Rasulullah. Dan apabila urusan agama, maka kepada saya itu urusannya. Mikrofon ini urusannya dunia, bukan urusan akhirat. Mikrofon ini bisa menjadi urusan akhirat, sebagaimana handphone, sebagaimana kertas, sebagaimana pena. Kertas dan pena itu menjadi sarana ibadah kepada Allah, bisa. Kertas itu kosong, putih warnanya, bisa kita buat gambar, bisa buat kita tulisan, ya, bisa kita menulis apapun di situ, mau yang berfaedah ataupun yang tidak berfaedah. Kalau yang berfaedah lalu kita syiarkan, ya, sebagaimana kitab ini kita syiarkan, kita baca, kita sampaikan kepada umat, maka ini menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana ibadah dan amal jariah. Begitu juga dengan penanya.
Tapi bisa nggak kertas itu dijadikan sarana maksiat? Bisa. Contoh, demo. Ya, kita demo di Masjid Panut. Kita turunkan ketuanya, Ustadz Jainal kita turunkan, ganti gitu. Nah, ini namanya sarana maksiat kepada Allah. Penanya sarana maksiat, kertasnya dijadikan sarana maksiat. Nah, ini yang nggak boleh. Maka hukumnya mubah. Karena segala urusan dunia hukumnya boleh. Lalu sampai di sini kita sudah tahu nih tentang manfaatnya mikrofon. Masih saja sampai sekarang tuh ada orang-orang, bukannya mikrofon itu buatannya orang kafir, bukannya mikrofon itu buatannya orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekalipun begitu, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu menerima strategi membuat parit? Dan usulan ini dari siapa? Dari Salman Al-Farisi ketika perang Khandaq. Jadi kisahnya Rasul itu menerima usulan dari Salman Al-Farisi. Ya Rasul, kenapa kita waktu mau perang Khandaq tidak membuat parit aja? Terus kata Rasul, "Thayyib, saya menerima usulan itu." Terus ditanya, Salman, usulan ini dari mana?" katanya. Salman Al-Farisi mengatakan, "Saya melihat orang-orang kufar menggunakan strategi parit, mereka berhasil menaklukkan musuh-musuhnya." Lalu apa yang disampaikan Rasulullah? Apakah Rasul mengatakan, jangan pakai usulan orang-orang kufar, atau bahkan dinajis-najiskan, dicela-cela? Ya. Tidak, Rasul tidak mengatakan begitu. Maka Rasul mengatakan, ayo kita gunakan dan kita perbaiki. Mana yang dilarang syariat itu yang ditinggalkan, mana yang dibolehkan syariat itu yang kita jalankan. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul juga tidak mengatakan, strategi ini dari orang kafir, jangan diikuti. Enggak begitu. Ya. Lalu tatkala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, beliau juga meminta tolong untuk ditunjukkan jalannya, jalan-jalan yang jalan tikus yang tidak bisa ditemui orang lain atau tidak pernah dilewati orang lain. Dan dia meminta tolong kepada seorang kufar, seorang kafir yang bernama Abdullah Al-Uraikid. Coba bayangkan, Rasul sendiri meminta tolong kepada orang kufar. Hei kamu Uraikid, tolong beritahu jalan saya menuju ke Madinah, tapi jalan yang tidak sering dilalui oleh orang. Ya. Akhirnya Abdullah Al-Uraikid. Ya. Jadi namanya dulu itu belum ada Abdullahnya ya, karena dia masuk Islam menjadi Abdullah. Semua itu boleh menunjukkan hal-hal yang baik walaupun urusannya dunia. Dan di sini di dalam syiar-syiar ataupun syair-syair Arabiyah ada hikmah yang dikatakan para ulama tentang bagaimana kita mengambil sesuatu yang baik yang diciptakan oleh orang-orang kufar, yaitu itsnabi simaro wal akil khosabata finnar, yaitu ambillah buahnya dan buanglah sampahnya atau kayunya ke api. Maksudnya apa? Kita ambil yang baiknya, yang buruknya kita buang. Mikrofon ini juga digunakan untuk maksiat di zaman sekarang. Ya, di mana? Banyak tuh. Di organ tunggal, di perayaan-perayaan dangdutan. Iya kan? Juga menggunakan mikrofon tuh. Terus ada perayaan-perayaan son horek. Itu menggunakan apa? Mikrofon juga, sound juga, yang mengganggu sampai memakan korban jiwa.
Nah, itu yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hikmah dari para ulama. Ijnabi simara wal qi hosabata finnar. Ambil buahnya, buang kayu dan sampahnya kepada api. Lalu bagaimana kita seorang muslim mensikapi tentang budaya mikrofon yang sudah mengakar di masyarakat kita? Ada nasihat dari Syekh Muhammad Ashinkiti rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, pembagian yang benar mengenai sikap kita dalam menghadapi penemuan modern, terutama tentang mikrofon ini. Pertama, kita wajib meninggalkan penemuan yang modern kepada hal-hal yang tidak bermanfaat atau menjauhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jelas-jelas memungkiri atau kegiatan-kegiatan yang mungkar, ya sebagaimana tadi, ataupun yang berbahaya. Ya, begitu keras soundnya, begitu keras suaranya, digunakan bukan untuk beribadah ataupun kemaslahatan umat, tapi untuk foya-foya, untuk hiburan. Maka kita wajib untuk meninggalkannya. Mendengarnya saja tidak boleh, apalagi kita ikut di dalamnya. Lalu ketika penemuan modern atau mikrofon itu menjadikan objek sarana kita untuk berbuat kejahatan, ya, untuk menyebabkan kita mendapatkan harta yang haram, itu pun juga demikian, tidak diperbolehkan. Mohon maaf ya, ada orang pengamen pakai mikrofon, pakai sound, suaranya nggak jelas, musiknya nggak jelas, tiba-tiba minta uang, hasil daripada apa? Ngamen. Ini kan tidak boleh. Atau menjual obat, ya ini bagus nih obat dari Papua untuk kejantanan misalkan, beli 1 gratis 2, beli 2 gratis 3, beli 3 gratis 5, ayo sekarang dibeli. Ternyata itu nggak ada khasiatnya sama sekali. Ini juga bagian dari kemaksiatan. Maka yang terakhir, alat-alat modern, baik itu mikrofon, mobil, pesawat, kamera, handphone, dan lain sebagainya, itu kita boleh menggunakan untuk mengambil manfaatnya untuk kebaikan dunia dan akhirat, dan meninggalkan hal-hal yang bisa membahayakan diri kita, bisa menyebabkan kufur nikmat, bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa melalaikan ibadah kita. Yang terakhir adalah menyebabkan harta haram. Itu wajib kita tinggalkan. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, kita harus bisa berpikir logik, berpikir cerdas. Bagaimana penemuan-penemuan nanti mustakbal, di kemudian hari, di masa depan yang begitu canggih, itu kita bisa memilah-milah dalam menggunakannya. Tidak boleh kita mengambil semuanya. Yang berfaedah diambil, yang tidak berfaedah pun diambil. Mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini. Padahal Allah sampaikan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudiluka an sabilillah. Janganlah kalian mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, karena mereka menyebabkan menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka penyebab orang-orang yang ingkar. Walaupun jumlahnya banyak, tidak menjamin mereka itu orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah pentingnya kita belajar, pentingnya kita untuk menjadikan agama itu dibangun atas kemaslahatan, bukan atas keinginan dan nafsu belaka. Perlu kita ketahui bahwasannya syariat yang suci dan mudah itu dibangun di atas kemaslahatan, dan harus menolak kemudaratan. Barang siapa yang begitu detail dalam hidupnya
selalu meneliti dalam tindakannya, maka ini adalah termasuk orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan tidak diragukan lagi bahwasannya mikrofon itu juga membawa kemaslahatan bagi umat muslim. Ya. Dan termasuk tidak boleh kita menjadikan sarana menggantungkan diri kepada barang-barang modern itu tadi. Salah satunya handphone. Hidup saya akan hancur kalau tidak ada handphone misalnya. Ini menggantungkan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maka hukumnya lebih besar lagi, syirik kepada Allah. Karena seolah-olah kalau tidak ada handphone, hidupnya hancur, hidupnya rusak, hidupnya berantakan, hidupnya tidak bisa berkegiatan. Maka nggak boleh kita menggantungkan sarana itu kepada benda. Yang kita gantungkan itu kepada Allah Azza wa Jalla untuk sarana beribadah. Mikrofon yang digunakan ini pun tidak menjamin untuk saya batuk kan, ataupun saya tidak batuk kan, tetap aja saya pakai mikrofon tetap masih batuk, masih serak suaranya. Apalagi nggak pakai mikrofon, nggak ada. Iya, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun menggunakan mikrofon yang besar sekalipun sampai menutupi wajah saya, kalau batuk batuk aja, kalau serak serak aja. Nah, ini adalah bagian sarana untuk ibadah kepada Allah. Dan kaidah yang sangat penting dan berharga di dalam kitabnya Al-Qawaid wa Usul Jami'ah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan, ya, tidak diragukan lagi bahwasannya kegiatan adzan, khutbah dan lain-lainnya itu tujuan yang mulia dan bisa menggunakan mikrofon. Ya. Dan yang terakhir adalah batas menggunakan mikrofon untuk ibadah. Yang pertama adalah untuk adzan. Untuk apa tadi? Adzan. Karena ini adalah syiar untuk memberi informasi kepada seluruh umat manusia, umat muslim, mengetahui jadwalnya sholat. Kalau iqamah itu tergantung wilayahnya ini. Ya, jadi tidak semua ulama itu membolehkan atau menjadikannya hukumnya itu mutlak, boleh, tidak. Kalau ada mudaratnya ya menjadi mudarat, ya. Menjadi mamnu mutlak, menjadi dilarang yang tidak mutlak, ya. Jadi kalau adzan itu wajib, boleh. Ya, kita menggunakan mikrofon sepol-polnya. Tapi kalau iqamat tergantung lingkungan kita ini seperti apa. Iqamat itu kan untuk sholat, bukan untuk yang di luar, orang yang sudah ada di dalam masjid. Betul atau betul tidak? Maka tidak perlu menggunakan mikrofon sebenarnya. Kecuali masjidnya begitu besar, ada orang di ujung sana, ada orang di depan, ada orang di belakang dan sebagainya. Itu nggak apa-apa untuk memanggil mereka menggunakan mikrofon, itu pun mikrofon dalam. Lalu untuk bersolawatan dan membaca Al-Quran, itu pun juga demikian. Kalau mungkin pada subuh waktunya masih lirih, ya, dan suaranya pun indah, nggak ada masalah. Dan itu pun juga disetujui oleh masyarakat sekitar. Kita membaca Al-Quran menggunakan mikrofon. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Enak suaranya, didengarnya pun enak. Dan mereka sekitar rumah itu setuju. Tidak ada yang sakit keras, tidak ada yang bisulan, tidak ada yang kupingnya lagi sakit. Tapi kalau di antara tetangga kita ada yang lagi bisulan, ada yang sakit keras, maka ya nggak boleh kita egois, ya, tidak boleh. Karena salah satu kezalimannya adalah walaupun kita berbuat baik, tapi kalau kita zalim, maka perbuatan baik itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan sholawat, sampai menutup jalan, orang lewat jadi susah. Orang yang tadinya anak besok sekolah harusnya tidur jam 9 jadi tidur jam 11. Maka ini pun sama. Karena apa? Karena mikrofon tadi begitu besar, soundnya aja sound horeg dipasang yang tidak masuk akal. Masyarakatnya hanya 120 orang, sound horegnya bisa mencapai ribuan orang. Ini pun bukan kemaslahatan, tapi kemudaratan.
Ya, untuk walimahan dan pernikahan apalagi, itu tidak perlu menggunakan mikrofon. Sampai suara musiknya itu, sampai RT sebelah-sebelahnya itu dengar. Gak boleh. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, walaupun hukumnya mubah, tapi juga kalau untuk kemudaratan yang menjadi haram mikrofon itu. Jadi kita harus pandai memilah dan meneliti mana yang maslahat, mana yang mudarat terhadap mikrofon. Dan kita harus banyak belajar dan bertanya kepada orang alim sebelum kita bertindak untuk menggunakan hal-hal yang sifatnya modern. Dan bukan hanya mikrofon saja, yang lain-lainnya. Yang lain-lainnya pun juga demikian. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah, semoga kajian yang singkat ini memberikan kita pemahaman yang baik, menjadikan perubahan hidup kita yang jauh lebih baik, dan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, karena salah satunya adalah mendapatkan ilmu yang manfaat, dan ilmu tersebut tidak hanya putus di dunia tapi menjadi cahaya kita di akhirat kelak. Syukran lakum ala husni istimaikum, jazakumullah khairan katsiran. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Saya kembalikan kepada Ustaz. Tafadhol Ustaz.